Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ansik Coding. Pada video kali ini saya akan memulai video seri pembuatan aplikasi Apotik yang sudah saya demokan pada video sebelumnya. Oke, di sini untuk yang baru belajar Laravel dan baru mulai menginstalnya, yang dibutuhkan di sini yaitu satu komposer. Download saja di sini, lakukan instalasi. Yang kedua, di sini juga saya membutuhkan Node.js, yaitu untuk menjalankan perintah npm. Yang ketiga adalah yang ini Laravelnya sendiri. Oke, di sini ada beberapa cara seperti ini ya gitu. Macintosh, Windows, Linux, ya service. Di sini saya menggunakan instalasinya menggunakan via Composer. Ya, kita langsung ini saja. Kita buka Visual Code kita. Oke, untuk instalasinya kita arahkan ke folder yang biasa kita taruh project-project. Jika di SAM biasa taruh di htdocs. Ini saya menggunakan Laragon. Jadi sini diletakkan pada folder www. Oke, kita langsung saja instalasinya. Kita tinggal mengetikkan Composer Global Require Installer jika yang belum menginstal installernya. Ini saya sudah menginstalnya, yaitu installernya versi 4.11. Jika sudah, langsung saja jalankan perintah pembuatannya, yaitu Laravel new, nama projectnya Apotik. Nah, kita enter dan kita tunggu prosesnya. Oke, prosesnya ini sekitar 1-2 menit di PC saya, jadi saya pause videonya terlebih dahulu. Oke, instalasi kita sudah selesai. Sekarang kita ke project yang baru kita bikin. Kita dengan mengetikkan cd dan nama projectnya, cd Apotik. Coba kita jalankan. Artisan serve. Oke, kita buka dengan kontrol klik. Nah, sudah. Ini adalah project kita yang baru. Masih polos, landing page saja, tidak ada form apa-apa. Di sini ada login dan register. Jika ingin menambahkannya, kita memerlukan yaitu Laravel Bridge. Oke, dulu waktu di Laravel 6 atau Laravel 5 kita menggunakan Laravel UI Bootstrap. Sekarang di sini saya menggunakan Laravel Bridge, yaitu di sini Bridge menyediakan minimal atau simple starting point untuk membangun sebuah aplikasi Laravel dengan authentication. Oke, kita install saja di sini Composer Bridge-nya, Laravel Bridge-nya. Kita buka terlebih dahulu Visual Code kita. Oke, ini adalah project kita, foldernya. Di sini ada cuma beberapa folder. Yang penting adalah view-nya cuma satu, yaitu welcome blade, yaitu tampilan seperti pada Laravel ini. Oke, kita lanjutkan instalasinya dengan membuka terminal. Oke, ini terminal kita, tinggal kita paste saja di sini, kita enter. Kita tunggu, kali ini tidak lama. Kita lanjutkan, setelah selesai kita langsung melakukan instalasinya, yaitu menggunakan PHP Artisan Bridge 2 install. Oke, sudah selesai, kita install. Oke, successfully. Maka di sini ada beberapa folder baru ya, folder out. Di dalamnya ada confirm password, forget password, login blade, dexter, reset password, dan verify email. Dan layoutnya kita lihat di sini, yaitu ada app blade, west blade, navigation blade, dashboard. Oke, kita kembali ke kita jalankan project kita lagi. Kita refresh saja di sini. Oke, maka ada muncul login dan register. Oke, di sini ya kita meregister atau mendaftarkan user baru, kita tidak bisa menentukan role apa yang kita akan daftarkan. Jadi kita menggunakan fasilitas atau paket. Di sini kita menggunakan paket Laratrash, yaitu untuk mengatur role masing-masing. Kita buat database terlebih dahulu, teman-teman. Sambil menunggu, kita buka database kita. Kita cek kembali file env kita untuk menyeting database. Ini sudah ada, yaitu DB connection MySQL. Portnya sekian, databasenya ini saya pakai DB Apotik saja, yaitu root username-nya root dan passwordnya kosong. Kita akan membuat database DB Apotik. Kita buka saja database kita. Di sini kita buat new database, kita masukkan DB Apotik. Oke, kita sudah membuatnya. Sekarang masih kosong ya, kita belum diisi tabel apapun.
Ini sudah ada Laravel ini, yaitu Laravel Role Based Access Control Package. Version compatibility yaitu compatibility dengan versi Laravel 5 sampai 8. Kita starting aja ke instalasinya. Kamu dapat menginstal paket menggunakan Composer. Kita copy, kita buka terminal kita paste. Bentar, untuk bridge tadi kita harus mengeksekut npm install dan npm run dev untuk menjalankan CSS nya. Kita lihat di sini Laravel kita belum melakukan npm run install, kita lakukan register, maka gambarnya seperti ini, CSS nya belum terinstall. Terus juga loginnya seperti ini. Oke, kita lakukan dulu npm install. Teman-teman bisa, kalau saya di sini tidak bisa melakukan dua perintah ini sekaligus, error, maka lakukan satu persatu, yaitu npm install. Kita tunggu, ini agak sedikit lama teman-teman. Sambil menunggu ini kita lakukan instalasi Laravel nya. Kita balik di sini Laravel, kita copy, paste, kita enter. Oke, proses berjalan. Untuk yang ini juga masih berjalan. Extract with microstack. Ini sudah selesai ya Laravel-nya ya. Installing Santiago Laravel versi 6.32. Oke, kita ke Laravel, kita lakukan publish vendor Laravel-nya, yaitu file konfigurasinya. Kita ke sini, kita paste. Sukses, maka di file config, di folder config ini ada file baru, yaitu laravel.php. Dan ini adalah file konfigurasi untuk menyeting ini expression time-nya berapa, ini 1 jam, bisa setting 5 menit atau berapa dalam waktu sesinya habis ya. User modelnya kita menggunakan model user bawaan. Untuk role-nya, modelnya ada di model role, di tabel role, permissionnya di model permission, dan timnya di model steam, tapi saya tidak menggunakan ini. Nanti ke bawahnya middleware true, ini permissionnya. Oke, teman-teman bisa merubahnya ya. Timnya ini saya default, dia akan disetting false. Oke, kita lanjut. Kita peringat ada pesan di sini. Ini important, sebelum menjalankan perintah ini pergi ke konfigurasi atas, yaitu file yang tadi, dan ganti beberapa value untuk kebutuhan kita. Saya tidak mengganti apa-apa di situ. Kita copy saja. Selanjutnya pastekan, lakukan setup. Kita yes. Sini akan membuat beberapa tabel. Kita cek di sini database migration. Ini adalah tabel dari Laravel-nya, yaitu ada roles, permission, role user, dan permission user, permission role. Oke, setelah kita cek kita balik ke sini lagi. Oke, ini sudah selesai. Hanya kita jalankan npm run dev, npm run dev. Kita tunggu, ini tidak lama kalau yang ini masih melakukan mixing. Kita kembali ke Laravel. Sudah selesai, build successfully. Coba kita refresh. Ya, kita register. Oke, sudah jadi ya, CSS-nya sudah terinstall. Kita lakukan setelah ini sudah di setup, kita lakukan dump loader, dump autoload. Kita copy, kita paste di sini. Successfully. Selanjutnya kita melakukan PHP artisan migrate. Kita akan memigrasi tabel-tabel bawaan dari Laravel terlebih dulu sebelum kita buat migrasi untuk aplikasi apotek kita.
Oke, sudah selesai. Kita cek database kita, kita refresh. Nah ini ya database kita ya, permission, role user role. Oke, selanjutnya kita membutuhkan role-nya, kita masuk di usage, di role permission, kita ke header-nya dulu, kita buat file header-nya, kita copy. Oke, successfully kita lakukan publish, copy, paste. Oke, successfully. Kita lihat di sini pada folder config lagi ada file baru, yaitu atas header.php. Di sini ada terlihat seperti ini. Di sini ada macam-macam role, yaitu super admin, administrator, user, dan role name. Ada 4, tapi di sini saya cuma menggunakan 3 role. Kita hapus 1, saya ganti 1 pemilik apotek, yaitu owner aja. Owner, administratornya kasih gudang, dan terakhir kasir. Ini cuma permisinya cuma bisa ada yang create, read update seperti ini, create user, false. Oke, kita tutup, kita jalankan PHP. Bentar, kita lihat di sini di database kita. Nah, sudah ada ininya, ada kelas para trust header. Kita perlu menjalankan kelas ini dengan mengcopy file atau mengcopy script ini ke dalamnya. Taruh saja di sini, kita simpan. Selanjutnya kita lakukan dump autoload. Ini komposer dump autoload, ini ya, komposer dump autoload. Terus copy ini ke dalam database header untuk menjalankan kelas ini. Setelah itu kita lakukan migration, melakukan seeding header. Oke, sudah, kita jalankan perintah sheet artisan db sheet. Nah, berhasil ya, buat role kasir, role owner, role gudang. Kita cek database kita, kita refresh, kita lihat di roles. Oke, di sini sudah ada owner, gudang, dan kasir. Kosong. Sekarang kita akan menambahkan 3 user dengan masing-masing role. Kita masuk di sini, kita lihat di role permission sini, di user roles assignment atau removal. Kita copy ini. Di sini ada keterangan parameter dapat berupa role object, array, id, atau role string name. Perintah ini sama dengan $user roles attach admin.id. Kita pakai ini ke dalam kontrol registrasi kita, yaitu ketika kita melakukan register, maka register ini akan, yang terregister langsung diarahkan ke role yang kita inginkan. Kalian juga bisa merubahnya atau menambahkan di sini file select 1, yaitu untuk memilih role-nya, tapi saya tidak menggunakan ini karena nantinya yang mendaftarkan usernya yaitu pemilik toko. Jadi saya tambahkan di sini sementara pada apt out register user control, kita tambahkan di sini pada function store, method store. Di sini kita tambahkan attachment admin ini kita ganti dengan mana config kita ganti dengan sesuai dengan nama role-nya. Cuma kita ganti owner terlebih dahulu. Kita ganti di sini owner. Kita lakukan registrasi, kita masukkan nama, pakai ini saja ya, bebas. Passwordnya admin 123, admin 123. Ketika saya register, maka secara otomatis dalam database kita dijadikan owner karena kita sudah melakukan attach role-nya ke owner.
Jika tidak menggunakan ini, maka kita tidak tahu role apa yang sedang didaftarkan. Lakukan register. Oke, sudah masuk di dashboard ya, yaitu your login di Troben. Kita lihat database kita, pada user kita refresh, dan Troben selainkan begini, password begini, kita lihat di role usernya, yaitu user ID 1, ini 1, punya role ID nya 1, roles-nya owner. Sekarang kita bikin 2, gudang dan kasir. Kita tinggal ganti saja gudang, kita simpan, kita logout dulu, kita register lagi, kita register gudang punya, bebas saja ya, gudang. Nah, ini kita masukkan passwordnya gudang 123, gudang 123, kita register. Oke, sudah login, kita cek kembali. Nah, sudah ada 2 ya, ID user ID nomor 2, role-nya ID nomor 2, yaitu gudang. Terakhir kita tambahkan kasir, kita register lagi, kita logout, kita register ya aja deh, kasir 123, kasir 123, kita register. Oke, kita sudah mempunyai 3 user yang mempunyai role masing-masing. Nah, di sini oke, kita login ya, misalkan kita login menggunakan owner, maka semua ditujukan pada satu file saja, yaitu dashboard di template-nya saja. Jadi belum ada redirect atau pembagian untuk halaman role masing-masing. Jadi kita perlu memisah mereka supaya tidak terarah pada satu halaman, satu page ini saja. Kita kembali ke di sini, lihat store di sini, maka jika berhasil return redirectnya ke root service provider, yaitu ke home. Kita lihat dia mengarahnya kemana, yaitu home-nya adalah dashboard. Kita buka root kita ke web.php, yaitu semua diatur pada controller ini atau di dalam root ini. Nah, kita akan modifikasinya sedikit agar kita bisa memisahkan per masing-masing user, masing-masing role. Saya kita buat root get, kita ganti dashboard, misalnya kita hapus, kita buka array, kita masukkan saja dashboard controller. Kita belum membuatnya ya, dashboard controller kelas. Pada level 8 kita menggunakan seperti ini, beda dengan level sebelumnya, yaitu langsung nama metodenya index. Kita namakan dia name, kita namakan dia dashboard. Oke, kita simpan. Sekarang kita membuat dashboard kontrolnya. Di sini pada terminal kita ketikkan php artisan make controller, namanya dashboard ya, dashboard controller. Oke. Successfully kita cek pada controller kita, controller dashboard controller sudah berhasil dibuat. Oke, seperti ini. Dia membutuhkan file index ya, ini belum ada, jadi kita buat di sini metode atau fungsi index. Fungsi namanya index tanpa parameter. Kita tambahkan di sini menggunakan out. Oke, sudah. Kita melakukan pengkondisian ya, jika yang login adalah owner, maka akan diarahkan kepada dashboard yang ini. Dan begitu juga dengan gudang yang login, maka akan diarahkan pada web untuk gudang lama untuk gudangnya. Sampai di sini kita melakukan pengkondisian jika out, yaitu user mempunyai role, yaitu owner, akan arahkan dia ke
view kita belum buat, jadi kita buat saja di sini di dalam folder super admin atau owner ya. Owner, arahkan ke dashboard titik blade, sorry, dashboard saja, tak perlu blade ya. Else if, jika yang login adalah gudang, mempunyai out gudang row gudang, maka arahkan dia ke view gudang punya dan dashboard. Else, yaitu else ini jika di lain dua role ini, yaitu kita punya 3, berarti otomatis ini akan menjadi kasir. Jadi arahkan dia ke view kasir titik dashboard. Oke, jika kita tahan klik di sini, tahan kontrol pada keyboard kita, di sini belum bisa ada link yang menuju ke view-nya karena kita belum mempunyai view ini. Kita buka ke view kita buat, sorry bukan yang ini, tadi resource dulu, views. Pada di sini kita buat folder baru, 1 owner, 2 gudang, yang ketiga kasih. Oke, sampai di sini kita copy saja dashboard masing-masing ke folder baru, folder dashboard. Oke, seperti ini. Kita kasih penjelasan di owner, your login, Anda telah login pada halaman owner sebagai owner, halaman sebagai owner. Terus kasih di sini owner out user name, copy saja untuk di kasir dan gudang. Ini pada halaman kasir gudang. Jadi ini akan memanggil name dari di sini pada tabel user. Kita cek di sini, yaitu name-nya akan ditampilkan Jitro, Faira, Sofia. Oke, Anda lagi sebagai admin gudang. Nah, setelah selesai kita kembali ke konsol dulu, kita kembali ke controller kita, apakah sudah sesuai controller. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa mengeling. Oke, sekarang kita ke project kita. Coba kita refresh, semuanya dulu. Kita coba login di owner punya, yaitu selain ke admin 123. Kita login. Target class dapat kosen doesn't exist. Dashboard controller. Kita cek di root kita, dashboard controller. Ini mungkin kesalahan ketik ya, dashboard controller. Kita hapus, kita klik lagi dashboard controller. Nah, ini sudah bisa ya. Ini kita simpan. Coba kita refresh, kita balik dulu saja ke login, kita refresh, sudah masuk ya. Coba kita ke dashboard, kita logout dulu, refresh dulu, login admin 123, login. Oke, Anda telah login pada halaman sebagai owner di Trueband namanya ya tadi. Kita logout, kita ke gudang.
gudang tadi namanya pas apa tadi ya, gudang dev, gudang 123 login. Oke, Anda telah login pada halaman sebagai admin gudang. Kita logout, login sebagai kasir 123. Oke, nama Sofia. Oke, sampai di sini video pembuatan tahap pertamanya, yaitu jadi kita sudah dapat yaitu instalasi Laravel dengan Laratasnya dan membagi halaman, meredirect setiap role masing-masing. Pada video berikutnya kita akan mengintegrasi atau menempatkan template admin LTE 3 ke project kita. Dan beberapa fungsi dari Laratas ini seperti kita lihat di sini pada blade usage blade template, kita akan membagi, yaitu misalkan saya menggunakan beberapa menu yang dibedakan masing-masing role, yaitu misalkan role admin hanya ditampilkan menu ini saja, sedangkan dengan owner gudang atau dengan kasir ini saja. Jadi kita menggunakan seperti ini. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.